Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas tentang CoinList ya. Jadi ini banyak banget di request oleh teman-teman. Bahkan ketika kemarin gue nge-live, itu juga banyak yang request tentang, kok coba jelasin dong apa itu CoinList dan fungsinya apa aja. Jadi kali ini video ini akan full gue bahas tentang coinlist.co ya. Namun sebelum lebih lanjut, perlu wajib disclaimer on, investasi cryptocurrency atau mata uang digital itu adalah merupakan sebuah investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya itu do your own research. Oke ya, langsung kita lanjut aja ke pembahasan tentang CoinList. Jadi linknya adalah coinlist.co. Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi video ini. Teman-teman tinggal bisa buka dan register aja nantinya kalau tertarik. Oke, nah CoinList ini adalah sebuah platform atau sebuah dApps di mana kita bisa menggunakan berbagai fitur-fitur atau produk-produk yang menunjang untuk pembelian berbagai early starter token atau kita bisa sebutnya itu seperti private sale, public sale, seed sale maupun IDO kayak gitu. Jadi kita bisa membeli beberapa project baru atau token-token atau koin yang akan listing kayak gitu ya. Dan CoinList ini tuh bisa dibilang udah cukup terkenal karena banyak project-project yang masuk ke CoinList ini sebagian besar itu moonshot atau dia kenaikannya itu bisa berkali-kali lipat gitu loh. Tapi nggak 100% ya. Jadi seperti biasa pasti ada yang berhasil, ada yang enggak. Namun bisa kita bilang CoinList ini persentase keberhasilan itu bisa dibilang cukup tinggi. Ya, jadi walaupun ada yang gagal, tapi yang berhasil itu atau yang bisa kita bilang moonshot atau kenaikannya itu bisa sampai ribuan persen atau ribuan kali lipat atau bahkan puluhan ribu kali lipat itu ada kayak gitu. Ya, jadi di sini websitenya dia udah tulis join over 5 million people yang menggunakan CoinList untuk mengakses berbagai new token sebelum mereka listing di berbagai exchange lainnya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama adalah early. Teman-teman bisa mengakses berbagai project-project baru gitu loh sebelum mereka akan masuk ke berbagai exchange. Lalu yang kedua adalah aman. Ya, jadi dana teman-teman itu akan aman di kustodiannya dia karena dia menyimpan atau bekerja sama dengan beberapa kustodian yang cukup terkenal. Habis itu juga compliant. Nah, dia di sini juga udah bekerja sama atau memiliki legalitas. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya itu anti money laundering. Ya, jadi dia mengikuti hukum yang berlaku seperti itu. Nah, di sini dia ada ngasih kayaknya sebutan itu portofolio ya. Kita sebut itu portofolio venture capital biasanya atau sebuah platform yang melakukan public sale atau seed sale ataupun private sale gitu loh. Jadi ini kita sebutnya portofolio di mana di sini dia sudah mendistribusi lebih dari 800 ribu network partisipan ya, di mana ada beberapa koin yang sudah list di platformnya dia seperti kayak Guild of Guardians, Biconomy, God Unchained, Brain Trust, Immutable X, Affinity, Human, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada beberapa yang kenaikannya itu bisa sampai kayak 1000%, 300%, 100%, 600%. Tapi ada juga yang minus, ada juga yang merah. Jadi bukan berarti kalau ikut CoinList ini tuh pasti untung, pasti cuan. Teman-teman perlu ingat resiko ya. Nggak cuma di CoinList, di platform-platform lain seperti kayak yang pernah kita ikut kayak komunitas, habis itu Polka Starter, GameFi, dan lain-lain itu juga sama. Jadi nggak ada jaminan bahwa 100% pasti untung. Kayak gitu. Jadi bisa juga ada beberapa project yang justru rugi. Oke ya, jadi gue sarankan mainnya itu adalah gebuknya itu kayak nyebar-nyebar gitu loh. Teman-teman mainnya itu disebar dananya, jangan full satu project teman-teman masuk semua. Ya, itu hanya segelintir tips aja sih. Ya, jadi di sini ada banyak banget, ada kayak Centrifuge, Covalent, Mina, Casper, Flow. Ya, kalau Flow kan lumayan ya 3.900%. Near Protocol 2.900, Solana nih yang paling mantap di angka 40.000%. Ya, jadi ini beberapa project yang teman-teman bisa perhatikan sebagai patokan. Ya, kalau sebagian besarnya itu hijau, ya, merahnya itu sedikit, itu cukup bagus berarti. Ya, jadi dia itu timnya itu memilihnya itu cukup ketat kayak gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat produk-produknya apa aja sih di CoinList. Apakah cuma tempat sebagai kita untuk mendapatkan token baru aja? Jawabannya enggak ya. Jadi dia memiliki beberapa produk untuk penunjang kebutuhan sehari-hari. Ya, contohnya apa?
Di sini yang pertama pasti ada token sell ya untuk membeli token baru. Habis itu ada trade. Nah, teman-teman bisa melakukan swap atau beli atau jual berbagai crypto aset. Bahkan koin-koin yang masuk coin list tapi belum masuk ke berbagai exchange lainnya itu sudah bisa ditransaksikan di coin list exchange. Ya, jadi teman-teman sudah bisa jual beli nantinya di coin list exchange-nya itu. Habis itu dia juga ada sistem staking. Ya, ini juga cukup oke ya, teman-teman yang pengen nge-hold jangka panjang, itu bisa staking kan di CoinList aplikasinya dia gitu loh. Contohnya apa? Contohnya kayak Flow, No Creeper, sama Celo dan lain-lain. Masih banyak banget. Jadi teman-teman misalnya nih yakin dengan projectnya untuk jangka panjang dan teman-teman nggak pengen jual dulu, tapi pengen nge-hold dan di staking kan itu bisa kayak gitu. Habis itu dia juga ada wallet ya, sifatnya ini sebagai tempat menyimpan dana. Jadi otomatis dia juga punya walletnya sendiri. Teman-teman bisa menyimpan BTC, Ethereum, USDT, USDC, Link, Uni, Maker, Comfil, dan lain-lain itu secara aman karena dia disimpan di tempat Gemini Custody ya kayak gitu. Jadi ada Anchorage, ada BitGo sama Gemini. Ya, jadi tersimpan pokoknya cukup aman lah. Habis itu dia juga ada DeFi. Nah, teman-teman kalau suka DeFi bisa nanti pakai melalui shortcutnya di CoinList ya. Jadi dia kayak ada shortcut ke DeFi-nya ya. Di sini untuk DeFi ini lending dan borrowing kayak gitu. Jadi untuk peminjaman lah. Habis itu dia juga ada di mobile apps ya. Jadi teman-teman nggak perlu wajib buka laptop atau komputer untuk membuka website CoinList. Sekarang dia udah tersedia di Play Store ya. Teman-teman bisa download di CoinList Play Store maupun di Apple ya, di App Store kayak gitu. Nah, di sini juga ada borrowing ya, kayak tadi kita bisa staking. Habis itu juga ada CoinList Seed. Nah, ini untuk early stage, untuk seed sale. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang punya project-project atau teman-teman pengen bikin sebuah project. Misalnya gue pengen bikin blockchain project. Nah, terus gue pengen listingnya nanti pertama kali di CoinList nih. Atau kita pengen seed sale-nya di CoinList atau private sale-nya. Nah, teman-teman bisa apply aja, ajukan sebagai startup untuk kita pengen mencari dana melalui via CoinList kayak gitu. Nanti teman-teman apply, isi beberapa form ya. Habis itu teman-teman nantinya akan dihubungi oleh CoinList ya, biasanya akan melakukan meeting kayak gitu. Jadi kayak di track record seperti KYC dan lain-lainnya. Ya, jadi ini untuk para developer seperti itu. Nah, di sini tampilan untuk exchange-nya ya. Jadi di sini kita harus login dulu kalau pengen teman-teman melakukan jual beli kayak gitu. Oke. Nah, lalu gimana caranya kok untuk daftar CoinList? Caranya gampang. Teman-teman tinggal buka coinlist.co, habis itu klik bagian Get Started. Atau teman-teman bisa langsung coinlist.co/register. Ya, habis itu teman-teman tinggal registrasi aja, masukin nama depan, nama belakang, ya, email, habis itu password, ya, habis itu selesaikan CAPTCHA-nya. Ya, contoh di sini kita selesaikan CAPTCHA-nya, nanti kita klik bagian register. Nah, create account ya. Kita create account. Kita tunggu loading sebentar. Nah, di sini dia udah masuk ke dia minta verifikasi email kayak gitu. Nah, kita langsung buka emailnya aja. Teman-teman buka emailnya setelah klik register. Di sini gue akan buka emailnya dari smartphone gue ya. Jadi gue akan verify via smartphone. Sebentar ya. Nah, ini gue udah verify ya. Jadi setelah teman-teman verify email, nanti dia akan muncul tulisan bahwa verifikasi telah berhasil. Nah, setelah verifikasi telah berhasil, silakan teman-teman login aja ya, coinlist.co/login. Nanti teman-teman masuk ke akun, nanti akan masuk ke bagian your account. Di your account ini teman-teman bisa akses di bagian pojok atas kanan ini ya. Klik bagian account. Nah, pertama kali teman-teman harus lakukan adalah mengamankan akun teman-teman dulu atau meningkatkan security-nya dulu. Cari gimana? Caranya adalah pasang namanya itu two-factor authentication atau kita sebut itu Google Authenticator. Teman-teman tinggal klik bagian security, ya nanti akan muncul sebuah barcode QR code. Teman-teman scan aja pakai aplikasi Google Authenticator yang di smartphone teman-teman. Habis itu tinggal daftar aja, kelar. Ya, jadi kita wajib mengamankan akun dulu karena nantinya uang kita akan disimpan di CoinList ini. Jadi kalau nggak diamanin tuh takutnya bahaya, bisa di-hacking. Kayak gitu. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu teman-teman bisa namanya nambahin crypto address. Jadi kita klik bagian crypto address ya. Di sini kita akan copy dari MetaMask gua.
Kita klik add an address ya. Jadi ini untuk mempermudah pengiriman dan penerimaan token. Nah, kita pilih yang paling sering digunakan misalnya Ethereum atau ERC20 ya. Kita bisa masukin address-nya. Kita masukin namanya di sini ERC20, misalnya nama gue ya. Habis itu tinggal add address saja kayak gitu. Jadi beres, di sini udah muncul ERC20 asetnya. Kita bisa tambah lagi. Misalnya teman-teman pengen tambahnya itu coba kita cek ya. Misalnya kita pengen nambahin USDT mungkin boleh ya. Jadi biasakan transaksi pakai USDT. Ya kita masukin aja address-nya ya. Ini kita masukin USDT eh Unepto misalnya. Ya, nah untuk address yang depannya itu 0x, teman-teman jangan bingung kok ini jaringan apa gitu loh. Kalau 0x ini kita bisa terima hampir semua jaringan yang menggunakan teknologi Ethereum. Contoh kayak ERC20, BEP20 ya. Habis itu contoh kayak jaringan Matic atau Polygon itu sama-sama menggunakan 0x depannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke? Ya. Setelah kita tambahin crypto address apalagi? Nah, kita sudah bisa mulai namanya itu lihat-lihat beberapa project ya. Jadi kita bisa ke bagian dashboard. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak banget fitur seperti wallet, buy and sell untuk membeli menjual token atau trading ya. Habis itu ada pro trading, ini cocok banget yang pengen trading ya. Dia ada tools-toolsnya untuk trading. Ya coba kita lihat ya beberapa aplikasi atau fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, ini untuk pro tradingnya. Di sini kita harus namanya login lagi ya. Jadi kita harus login lagi eh, karena dia linknya udah berbeda. Dia pakai pro.coinlist. Kalau yang tadi kan coinlist doang. Kayak gitu. Ya, jadi di sini kita akan coba masuk. Nah, ini ya. Di sini kita harus verifikasi identifikasi dulu. Nah, nanti di CoinList ini teman-teman ke bagian wallet ya, ke bagian wallet. Di sini harus namanya itu KYC atau verifikasi. Nah, ini wajib. Ya, di sini ada beberapa teman-teman yang harus isi. Di sini tipe of entity-nya kita pilihnya itu a person karena personal, pribadi. Ya, teman-teman habis itu masukin namanya kayak first name ya. Habis itu last name kalau punya atau middle name juga boleh. Habis itu klik save and continue ya. Nah, kita loading dulu. Nah, di sini pilih country-nya itu coba kita pilih Indonesia ya. Habis itu confirm, save and continue juga. Nah, di sini ada masukin alamat teman-teman, alamat rumah ya. Jadi jangan sampai salah, ini alamat rumah. Habis itu di sini tanggal lahir ya sama nomor HP, habis itu save. Oke, nah ini gue pause dulu, nanti kita langsung lanjut ke step selanjutnya ya. Jadi gue isi dulu. Nah, setelah teman-teman isi identitas seperti alamat, ya, nomor HP dan lain-lain, di sini kita akan diminta namanya itu foto ID ya atau identitas gitu loh. Jadi di sini teman-teman bisa upload foto namanya itu KTP, tapi di sini dia sangat menyarankan tuh paspor. Nah, memang ini ada problem untuk teman-teman yang nggak punya paspor ya, karena untuk beberapa project luar ya, terutama yang bukan belum sah di Indonesia, itu mereka memang mintanya itu paspor kebanyakan. Ya, jadi memang di sini kita bakal ada kesulitan kayak gitu. Teman-teman silakan coba dulu pakai KTP. Kalau misalnya gagal, berarti mau nggak mau teman-teman wajib pakai paspor kayak gitu. Ya, jadi teman-teman terpaksa harus buat paspor dulu kalau memang sangat ingin ya, sangat ingin menggunakan CoinList ini seperti itu. Oke, jadi barusan gue udah coba ya. Jadi gue barusan udah coba untuk verifikasi pakai KTP dan ternyata memang nggak bisa. Jadi teman-teman wajib punya paspor. Jadi verifikasi itu dengan menggunakan paspor. Nah, kebetulan karena gue nggak punya paspor ya, karena memang udah jarang keluar juga, udah nggak pernah keluar. Jadi di sini gue nggak bisa lanjutin nih untuk tutorial cara registrasinya. Jadi teman-teman mungkin yang sudah punya paspor, boleh coba lanjutin registrasinya aja ya. Nah, setelah nanti teman-teman foto untuk paspornya, dia akan deteksi sendiri apakah berhasil atau enggak. Kalau berhasil, teman-teman akan lanjut ke untuk verifikasi proof of residence atau bukti tempat tinggal. Nah, untuk bukti tempat tinggal ini juga memang agak sedikit merepotkan, itu berupa surat bukti bahwa teman-teman adalah tinggal di lokasi tersebut sesuai dengan alamat yang ada di identitas kayak gitu. Nanti teman-teman harus foto atau upload foto bukti identitas tempat tinggalnya atau proof of residence-nya. Habis itu akan masuk ke tahap security dan juga status. Ya, jadi paling penting teman-teman butuh paspor dan
surat atau bukti berupa tempat tinggal kayak gitu, ya. Oh, kenapa ribet? Ya memang agak ribet karena si CoinList ini tuh ingin terhindar dari nama itu money laundering atau penggunaan yang tidak diinginkan atau merugikan kayak gitu. Makanya dia ketat gitu. Jadi teman-teman ya harus bersabar aja ya kalau pengen daftar di CoinList ini. Nah, sisanya teman-teman nanti setelah register kalau pengen ikut alokasi atau beli token baru atau token sell ya itu teman-teman wajib namanya KYC ini. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan KYC atau tidak lolos, maka tidak akan bisa mengikuti atau menggunakan seluruh fitur yang ada di CoinList tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk kita lihat token sell-nya, di sini kita bisa lihat ya beberapa informasi kayak Active Now. Active Now itu artinya yang sedang dilakukan penjualan, tapi di sini dia udah sold out semua atau sudah terjual habis. Ya, nanti kalau teman-teman sudah KYC sudah lolos, teman-teman bisa ikut membeli ketika nanti ada project yang masih di open. Ya, tapi biasanya sih dia cuma beberapa detik udah habis karena pengguna CoinList itu sekarang udah banyak banget. Habis itu di sini juga ada kayak informasi seperti pasel atau penjualan di masa lampau. Nah, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan fitur di CoinList ini sebagai informasi gitu loh. Jadi biasanya kalau kita lihat kan beberapa project yang masuk CoinList untuk token sell ini ngepump tinggi ya. Nah, teman-teman bisa coba pantau aja. Misalnya beberapa project ke depan, oh ternyata ada namanya NIM token sama The Project Galaxy token. Nah, kemungkinan dua token ini kan nanti ketika listing kita bisa pantau, kita bisa snapping membeli di harga di bawah. Kayak gitu. Itu kita juga bisa menggunakan data-data seperti itu. Tapi baik lagi saran gue adalah pelajari juga projectnya, pahami utilitasnya, lihat komunitasnya seperti apa. Ya, jadi tetap lakukan namanya do your own research. Oke ya. Jadi ini bisa dibilang untuk memanfaatkan atau memberikan informasi bantuan ke kita seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pelajari aja beberapa fitur yang ada. Oke ya. Jadi pastikan sudah lolos KYC dulu baru bisa pakai fitur-fitur yang ada di CoinList. Oke, paling sampai sini aja videonya. Semoga membantu teman-teman. Sorry nggak bisa lanjut untuk KYC-nya, ya tutorialnya karena terhalang paspor. Jadi semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang belum punya paspor, ya mau nggak mau buat dulu gitu demi untuk daftar di CoinList ini, kayak gitu. Oke, mungkin agak merepotkan tapi ya pengen cuan ya pasti harus usaha ya. Namanya juga pengen kaya gitu. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kalau kalian suka silahkan di like. Jangan lupa di share ke teman-teman lainnya supaya algoritma YouTube nih bisa ngebantu channel ini bisa naik lagi atau berkembang. Dan juga jangan lupa berikan komentar ya di kolom komentar di bawah. Memberikan komentar-komentar positif juga membantu algoritma YouTube untuk membantu channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Thank you buat supportnya teman-teman selama ini ya. Jangan lupa join komunitas di Discord juga sama di Telegram. Linknya ada di deskripsi video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.